seandainya nih yang dapat memenangkan hal ini adalah Hype Label, artinya dia juga punya peran seperti Isuman nanti ke depannya. Banyak yang khawatir lah gitu, kayak ada yang mengabrak-abrik gitu bagaimana peraturan dari SM Entertainment entar berubah. Hey, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas mengenai SM Entertainment. Jadi, seperti yang kalian tahu ya, Isuman itu akan segera menjual sahamnya nih. Dan sekarang itu udah banyak banget yang mau ngambil alias ngebeli sahamnya Isuman. Dan yang mau ngebeli ini adalah agensi-agensi terbesar dan juga ternama di Korea sana. Terus seandainya nih kalau Isuman itu telah menjual sahamnya, apa yang akan terjadi pada SM Entertainment selanjutnya? Wait, tahan dulu dong. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. SM Entertainment adalah perusahaan hiburan Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1995 oleh Lee Soo-man. Nah, perusahaan ini sekarang telah menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan, dan perusahaan ini juga beroperasi sebagai label rekaman, perusahaan produksi musik dan juga konser, manajemen acara, dan juga rumah penerbitan musik. Dan mungkin buat kalian semua itu hanya tahu bahwa SM Entertainment ini punya grup music saja, alias bisnis mereka itu di bidang music. Tapi guys, bisnis SM Entertainment itu tidak hanya seperti itu saja. Bisnis mereka itu banyak banget karena mereka itu juga punya banyak divisi. Aku akan sebutin beberapa contoh divisi dari SM Entertainment. Ini cuma sampel ya, karena ini divisi SM Entertainment itu bener-bener banyak banget guys. Salah satu divisi dari SM Entertainment misalnya adalah SM Entertainment Japan Inc. yang didirikan pada tahun 2001. Lalu ada juga SM Entertainment USA, lalu ada juga SM Brand Marketing, SM F&B Development, SM Amusement, SM Trueco.ltd, Dreammaker Entertainment, SM Entertainment Beijing.co.ltd, SM Mobile Communication, Galaxy SM, ST, Mystic Story, Kies Media Market, SM Entertainment Indonesia, dan juga ada SM Planner serta Everything. Untuk anak perusahaan mereka itu ada SM CNC, lalu ada juga Baljunsu, Label SJ, Scream Records, dan juga SM Live Design Group. Dan sebelumnya nih guys, dilaporkan bahwa Isuman itu akan menjual kepemilikannya atas SM Entertainment. Dan untuk informasi aja, Isuman ini tidak lagi menjadi CEO SM Entertainment setelah mengundurkan diri dari Dewan Direksi pada tahun 2010 untuk fokus pada ekspansi luar negeri dan pengembangan bisnis dan juga artis baru. Namun, ia masih memiliki saham terbesar di perusahaan tersebut. Dan sekarang, Isuman itu akan menjual sebagian atau seluruh sahamnya. Seperti banyak perusahaan besar, saham SM Entertainment itu terdiri dari sekitar 23,4 juta saham secara total dibagi antara banyak pemilik. Nah, pemegang saham terbesar saat ini adalah Isuman. Jadi, Isuman sendiri punya saham sebesar 18,73% saham atau 4.392.368 saham per Desember tahun 2020. Saham yang tersisa mencakup lebih dari 80% untuk setiap perusahaan, tapi mereka itu dibagi menjadi persentase yang jauh lebih kecil nih guys. Dengan demikian, pemilik yang tersisa punya pengaruh dan juga kekuatan yang jauh lebih kecil dibandingkan Isuman. Pemegang saham terbesar setelah Isuman adalah perusahaan manajemen aset, manajemen investasi Korea. Mereka itu punya 4,45%. Lalu ada juga konglomerat teknologi Tiongkok yaitu Alibaba dengan persentase 3,71%, dan dana pensiun publik layanan pensiun nasional itu punya 3,68% saham. Sisanya adalah 69,43% dari perusahaan dibagi antara beberapa pemegang saham yang jauh lebih kecil. Pada tahun 2019 misalnya, solois SM Entertainment dan juga direktur kreatifnya yaitu Boa punya 0,04% saham di perusahaan tersebut. Dan menurut Bankir Investasi ya, Isuman telah berusaha menjual sahamnya di SM Entertainment sejak tahun 2020 setelah mengungkapkan bahwa ia tidak berniat mewariskan sahamnya kepada anak-anaknya. Orang dalam dari industri perbankan mengatakan ia telah memutuskan bahwa kemitraan baru dengan perusahaan besar diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut SM Entertainment. Dengan menjual sahamnya, Isuman dapat membantu mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi SM Entertainment. Secara khusus, dikatakan bahwa Isuman ingin SM itu bermitra dengan perusahaan IT. Ini cukup masuk akal mengingat agensi musik terjun ke teknologi seperti Diryu
Ino, dan juga kecerdasan buatan. Selain itu, awal tahun ini SM Entertainment juga diperintahkan untuk membayar 20 miliar Korea won yang merupakan 3,19% dari kekayaan bersih perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan penyelidikan pajak. Gak lama setelah dilaporkan bahwa perusahaan tersebut ternyata mendapatkan kerugian bersih sebesar 15,6 miliar won pada kuartal ketiga di tahun 2020. Dikatakan juga bahwa Isuman tampaknya lelah dengan penyelidikan pajak yang intens sehingga membuatnya ingin menjual saham kepemilikannya. Investor yang paling mungkin membeli seluruh atau sebagian sahamnya adalah Naver, Kakao Entertainment, Hype Label, dan juga CG A&M Entertainment. Well, sekarang kalian sudah tahu dong ya alasan kenapa Isuman itu mau menjual sahamnya, karena dia juga tidak mau mewariskan saham-sahamnya kepada anak-anaknya. Mungkin Isuman juga punya alasan tersendiri kenapa dia itu tidak mau mewariskan sahamnya kepada anak-anaknya, karena ya dia juga tahu gitu seperti apa anak-anaknya, dan ya maybe dia juga tidak percaya bahwa anak-anaknya ini dapat membuat SM Entertainment itu ke masa depan yang lebih cerah. Selama ini Isuman memang sudah menorehkan hidupnya di SM Entertainment. Dia ngebangun SM Entertainment itu dari kecil banget sampai SM Entertainment sebesar seperti yang sekarang ini. Jadi mungkin di saat dia udah mau berhenti atau pensiun lah istilahnya ya, dia itu pengen menyerahkan SM Entertainment ini ke tangan yang lebih tepat, sehingga SM Entertainment itu dapat terus maju dan juga dapat membawa SM Entertainment ini ke masa depan yang lebih cerah juga. Dan saham SM Entertainment mungkin buat kalian semua, sahamnya juga kecil, 18% doang. Aduh, tapi guys, 18% itu adalah yang terbesar. Ingat ya, itu yang tergede. Sedangkan saham yang 80% sekian itu kayak dibagi juga ke beberapa perusahaan dan juga orang-orang seperti itu. Jadi yang paling besar kendalinya di SM adalah Isuman gitu. Nah, kalau seandainya nih orang-orang kan udah beli nih saham di Isuman, apa sih yang terjadi? Itu berarti bahwa mereka itu punya hak manajemen eksklusif. Artinya dia juga punya peran seperti Isuman nanti ke depannya. Seperti yang kalian tahu, peran Isuman di SM Entertainment itu juga besar. Jadi di saat ada pembentukan grup, dia juga megang kendali yang besar nih guys. Dan guys, baru-baru ini ada beberapa agensi yang dikabarkan pengen ngebeli saham dari Isuman. Ada agensi apa aja sih? Yang pertama itu ada Kakao, lalu ada juga Hype, dan yang terakhir adalah CG A&M Entertainment. Dan untuk informasi aja, sebelumnya kita itu juga mendapatkan berita bahwa ada juga Naver yang ingin ngebeli saham dari Isuman. Tapi untuk update yang terbaru, kita nggak mendapatkan bahwa Naver akan ingin kembali untuk membeli saham dari Isuman ya guys. Nah, kalau kita berbicara mengenai Kakao, nah di antara ketiga agensi tersebut, Kakao Entertainment ini dikabarkan menempati posisi terdepan untuk mengakuisisi SM Entertainment. Kabarnya mereka juga telah mengajukan proposal terbaru untuk hak pengelolaan sekitar 2,5 triliun Korea won atau sekitar 31,23 triliun rupiah. Diskusi tersebut dilakukan antara ketua Kakao yaitu Kim Bom-soo dan juga Isuman sebagai pemegang saham terbesar dari SM Entertainment. Nah, untuk CG A&M Entertainment sendiri itu dianggap menjadi kuda hitam karena bisa saja mengancam peluang Kakao Entertainment untuk mengakuisisi SM Entertainment. Nah, wakil ketua CG yaitu Lee Mi-kyung telah memutuskan kembali ke Korea loh guys untuk bertemu langsung dengan Isuman dan kemungkinan akan membahas mengenai akuisisi SM Entertainment. Lalu ada juga Hype Label nih guys. Hype Label itu juga menjadi kandidat terkuat selanjutnya. Nah, agensi BTS itu dikabarkan telah memberi penawaran yang lebih tinggi dari Kakao Entertainment kepada SM Entertainment. Tapi kabarnya ya sempat nih ditolak proposal dari Hype Label. Alasannya adalah karena Hype itu katanya sudah mengerti bagaimana menjalankan agensi K-pop dengan sukses. Dan perwakilan industri juga memperkirakan bahwa jumlah akuisisi akan meningkat dari 2,5 triliun won atau menjadi 4 triliun won. Mereka juga berspekulasi investor asing termasuk Morgan Stanley akan mencoba meningkatkan kepemilikan mereka di SM Entertainment sebelum akuisisi. Dan saat ini SM Entertainment itu punya kapitalisasi pasar sebesar 1,38 triliun won atau sekitar 1,2 miliar dolar. Ini jumlahnya debak banget loh guys, yang artinya adalah hanya 1/10 dari kapitalisasi pasar Hype sebesar 11,3 triliun won atau sekitar 9,9 miliar dolar. Dan perebutan akuisisi oleh Hype
Kakao, dan Siji nyatanya berdampak besar pada saham SM Entertainment. Pada Kamis kemarin saja, dilaporkan bahwa harga saham SM Entertainment itu telah melonjak naik menjadi 1055 won dan sahamnya diperdagangkan pada angka 6.000 won atau sekitar 5,25 dolar. Dan di saat yang sama, harga saham SM Entertainment itu naik menjadi 6.400 won atau sekitar 5,60 dolar. Sementara sahamnya diperdagangkan sebesar 69.100 won atau sekitar 60,44 dolar. Harga saham untuk SM Live Design juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dikabarkan harga saham SM Live Design naik 230 won atau sekitar 20 sen dan sahamnya diperdagangkan pada 3.560 won atau sekitar 3,11 dolar. Dan dengan adanya berita tentang Isuman yang akan segera menjual sahamnya, banyak sekali dari SM Sun itu kayak agak khawatir juga dengan apa yang terjadi di SM Entertainment di masa depan. Banyak yang khawatir lah gitu, kayak ada yang mengabrak-abrik gitu bagaimana peraturan dari SM Entertainment entar berubah. Karena ya seperti yang kalian tahu ya, orang yang sudah punya kendali besar di sebuah agensi pasti mereka itu punya visi misi yang berbeda dengan orang sebelumnya. Jadi pasti emang akan ada perubahan kayak gitu ya kan. Dan kita juga tidak bisa menampik tentang hal itu. Nah, ini yang membuat para penggemar itu juga menjadi agak khawatir gitu dengan nasib-nasib artisnya setelah mendapatkan pemegang saham yang baru gitu loh guys. Tapi tenang aja ya, Isuman ini adalah orang yang pintar dan juga jenius. Bukti kejeniusannya adalah dia itu dapat mempertahankan SM Entertainment menjadi agensi terbesar di Korea Selatan hingga saat ini. Oke, itu adalah bukti kejeniusan dari Isuman. Jadi jangan khawatir tentang pilihan dari Isuman, karena Isuman itu nanti pasti akan milih agensi mana yang tepat untuk memegang sahamnya sehingga SM Entertainment ini dapat terus maju dan juga berkembang. Dan menurut aku ya, meskipun mungkin ada yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, Isuman juga tidak akan menerima hal itu dengan mudah gitu. Pasti dia juga akan melihat bagaimana proposal. Karena di sini orang-orang yang beli itu akan membuat proposal dulu nih guys. Proposalnya ya mungkin isinya adalah tentang bagaimana pengembangan SM Entertainment di masa depan. Ntar kalau dia merasa udah cocok mungkin dengan orang itu, maka orang itulah yang akan dipilih oleh Isuman untuk diberikan sahamnya. Tapi guys, coba deh kalian pikirin ya, seandainya nih yang dapat memenangkan hal ini adalah Hype Label, itu kayaknya bakalan boom banget sih. Alias ini juga akan menjadi berita besar di sana. Karena untuk Hype Label sendiri, ini kan udah punya banyak banget nih anak-anak agensi gitu, alias agensi-agensi yang sudah diakuisisi. Dan mereka juga udah punya Weverse. Sedangkan SM Entertainment itu udah punya Bubble. Seandainya nih kalau emang udah kayak bener-bener didapetin oleh Hype Label, nanti apa yang akan terjadi ya pada Weverse dan juga Bubble? Apakah kedua aplikasi ini akan dikolabkan bersama? Karena seperti yang kalian tahu ya guys, akhir-akhir ini memang banyak sekali dari aplikasi-aplikasi yang menjalin kerjasama dengan aplikasi-aplikasi sejenis untuk meningkatkan bagaimana aplikasi mereka. Nah, seandainya ntar kalau gitu gimana ya? Kayaknya bakalan banyak banget deh kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh kedua agensi tersebut. I think so sih. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, apakah kalian itu sudah punya sebuah pandangan gitu ya tentang agensi mana sih yang akan memenangkan hati Isuman? Kalau udah ada, langsung aja sharing sama kita, bagi-bagi di kolom komentar. Intinya adalah siapapun yang mendapatkan saham dari Isuman nantinya, aku berharap orang itu dapat membawa amanah lah dan juga dapat membawa SM Entertainment ini ke masa depan yang lebih cerah. Oke, cikgu sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim Apet. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.